3番、女の人と男の人が話しています。女の人は何をしますか？明日のパーティー、何か手伝うことはない？部屋は片付けてある？大丈夫。明日の朝、掃除するつもりだから。じゃあ、何か買っていこうか。食べ物はたくさんあるから。じゃあ、飲み物をお願い。わかった。他には？料理は手伝わなくて大丈夫？うん。料理は簡単なものだから。女の人は何をしますか？ Oke, jadi jawabannya tuh yang pertama itu yang gambar nomor 1 ya, yang perempuannya bawa troli yang ada minumannya. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, bukan nomor 4. Karena nomor 2 itu kan katanya si cowoknya mau bersihin sendiri. Terus buat makanan katanya juga dari dia sendiri. Dan buat nomor 4 itu beres-beres juga kayak masuknya buat nanti juga gitu. Cuman tadi tuh nggak disebutin sih. Dan yang disebutin tuh cuman disuruh beli minuman aja. Oke, lanjut. 4番、ホテルの受付で女の人とホテルの人が話しています。女の人はこの後まず何をしますか？予約した森田です。すみません。まだ掃除中で、お部屋に案内できるまで1時間ぐらいかかってしまいます。じゃあ、その間にホテルのスキー教室で習えますか？はい。スキーの服と道具はありますか？両方借りられますか？はい。隣の部屋に服がありますから、好きなのを選んで着ていってください。スキー教室はホテルの裏です。道具は教室で借りられます。料金は他の料金と一緒に帰りにお願いします。わかりました。荷物はこちらに置いていきますか？自分の車に入れておくので大丈夫です。女の人はこの後まず何をしますか？ Oke, jadi untuk jawabannya sendiri tuh yang gambarnya nomor 1, yang si ceweknya ngambil pakaian jaket itu ya. Kenapa? Karena tadi sesuai pertanyaannya, apa yang bakal dilakuin si perempuan ini gitu setelah ini langsung. Kan dijelasin tuh tadi kalau pakaian tuh ada di ruangan sebelah apa ya kalau nggak salah. Terus untuk skinya tuh sama peralatannya ada di belakang hotel. Gitu deh. Jadi bukan di nomor 2, bukan nomor 3, bukan nomor 4. Karena untuk nomor 2 sendiri itu kan itu peralatan skinya. Tapi untuk nomor 3 itu kayak dia ngebayar kan. Sedangkan tadi kan dia baru nyampe gitu loh keadaannya. Nomor 4 juga bukan karena barang-barangnya kan ditaruh di mobil. Oke. 5番、男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこれからどこへ行きますか？宿題の作文、出した？私はもう出したよ。早いね。作文を出す前に直したいところがあるんだけど、辞書をうちに忘れてきたんだ。持っている？私も持っていないな。きっと図書館にあるよ。そうか。でも、図書館のは古いよ。いつもの辞書がいいから、やっぱり家へ帰ろう。あ、ヤンさんも同じの持っているから借りられると思うよ。次の授業があるから教室にいると思う。あ、そうか。聞いてみるよ。それから作文はどこに出すの？事務所だよ。ありがとう。男の学生は
これからどこへ行きますか？ Oke, jadi untuk jawaban sendiri tuh di nomor 3 yang Kyoshitsu. Kenapa bukan nomor 1? Karena kan tadi awalnya kan dia mau balik ke rumah aja kan waktu udah disuruh disaranin ke Toshokan gitu. Cuman sama si perempuannya sendiri, temennya dia tuh bilang si Yansan punya loh gitu, dan dia ada di kelas. Jadi bukan yang nomor 1 ya, Jibuno Uchi itu bukan. Yang nomor 2 Toshokan. Kenapa bukan Toshokan? Karena yang di Toshokan tuh kamusnya tuh udah tua gitu, udah furui gitu. Nomor 4 Jimusho. Jimusho itu kantor ya guys, jadi bukan jawabannya. Oke, lanjut. 1番、大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうしてカラオケに行きませんか？今晩、みんなでカラオケ行くんだけど、一緒に行かない？悪いけど、今日はちょっと。用事があるの？それとも、カラオケ嫌いだった？じゃあ、どうして？あ、今週試験があるって言ってたね。あ、試験はね、来週になったんだ。そうじゃなくて、昨日もカラオケ行ってね。それで、喉が痛くて。そうなんだ。男の学生はどうしてカラオケに行きませんか？1番, Yoji ga aru kara. Karena ada urusan. Kurang tepat ya. Tadi dia nggak bilang ada urusan. 2番, karaoke ga kirai da kara. Ini juga kurang tepat ya. Karena tadi dia aja bilang kemarin habis karaoke. 3番, konshu shiken ga aru kara. Minggu ini ada ujian. Kurang tepat juga. Tadi dia bilang ujiannya menjadi raishu atau minggu depan. 4番, nodo ga itai kara. Artinya tenggorokannya kering. Nah ini benar ya. Tadi dia bilang dia kemarin habis karaoke. Jadi hari ini tenggorokannya kering. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yongban. 2番、大学の卓球クラブで男の学生がクラブの人たちに話しています。男の学生は何を頼んでいますか？来週の土曜日、うちの大学の体育館で試合がありますが、前の日に体育館の準備を手伝ってくれる人はいませんか？いつもは練習で体育館を午後6時から借りていますが、金曜は4時から借りられるので、時間がある人は4時に来て手伝ってください。試合に出る人も出ない人もよろしくお願いします。男の学生は何を頼んでいますか？ Jawaban yang paling tepat Ichiban ya. Kaijo no junbi wo suru koto. Tentang persiapan tempatnya. Ya, di sini berarti maksudnya itu taikukan atau gedung olahraga. Kuncinya ada di kalimat pertama pas dia bilang Mai no hi ni taikukan no junbi wo tetsudatte kureru hito wa imasen ka? Artinya ada yang bersedia membantu persiapan di gedung olahraga pada hari sebelumnya. Nibang jelas salah.
Sangbang juga kurang tepat, Yongbang juga kurang tepat. Samban, 男の人と女の人が一緒に晩ご飯を食べています。女の人はどうしてあまり食べないのですか？あれ、あまり食べてないね。どうしたの？お寿司好きじゃないの？そんなことないけど。じゃあ、どこか具合でも悪いの？今日時間がなくて、お昼ご飯2時頃だったの。なんだ、ダイエットしてるのかと思ったよ。女の人はどうしてあまり食べないのですか？ Ichibang, sushi ga suki janai karena nggak suka sushi. Ini salah ya. Dia nggak bilang seperti itu. Nih bang, gua iga warui kara. Gua itu kesehatan. Ini juga salah ya. Dia tidak ada bilang kalau lagi sakit. Sang bang, hiru gohanga osokat takara. Makan siangnya telat. Nah ini baru benar. Dia bilang tadi hari ini nggak ada waktu. Makan siangnya sekitar jam 2. Jadi mungkin masih ngerasa kenyang ya. Jadinya banggohannya amari tabemasen. Yongbang, diet to shiteru kara. Salah ya, dia nggak bilang lagi diet. 1番、料理を作りました。友達に美味しいかどうか聞きたいです。何と言いますか？ 1、これを食べるつもり？ 2、ちょっと食べてみて。 3、ぜひ見たいんだよ。 Ya, jawaban yang benar adalah nomor 2, yaitu chotto tabete mite, yang berarti coba makan sedikit. Karena dalam konteks pertanyaan tersebut adalah dia ingin bertanya kepada temannya apakah makanannya enak atau tidak. Nah, nomor 1 itu kurang tepat karena koreo taberu sumori, yang berarti kamu berniat makan ini. Sedangkan nomor 3, zehi mitain dayo, yang berarti aku sangat ingin melihatnya loh. 2番、違う電話番号に電話してしまいました。何と言いますか？ 1、すみません、違いますよ。 2、すみません、もう一度かけてください。 3、すみません、間違えました。 Jawaban yang benar adalah nomor 3, yaitu sumimasen machigaemashita, yang artinya maaf, saya salah sambung. Kenapa tidak nomor 1 dan nomor 2? Karena nomor 1 itu yang artinya itu maaf salah orang, sedangkan nomor 2 itu maaf tolong tulis sekali lagi. Padahal kalau dalam konteks itu menunjukkan bahwa jika kita tidak sengaja menelpon nomor yang salah, nah kita bakal nanya apa? 3番、友達が教室の前で話しています。声が小さくて聞こえません。友達に何と言いますか？ 1、もう少し大きい声で話してもらえませんか？ 2、すみません。声が少し大きいと思います。 3、声が聞こえますか？ Jawaban yang tepat adalah nomor 1. Nah, yang berarti bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Nah, kenapa tidak nomor 2 dengan nomor 3? Karena dalam konteks itu, jika temanmu sedang berbicara di depan kelas dan suaranya pelan tuh
kamu tidak bisa mendengarnya. Nah, kamu bakal mengatakan apa? Nomor 2 dan 3 tidak tepat karena nomor 2 berarti, maaf saya pikir suaramu agak keras. Sedangkan nomor 3, yaitu apa kamu bisa mendengar suara? 1番、授業の後で女の留学生と先生が話しています。女の留学生はいつ先生の部屋に行きますか？先生、昨日習った文法について質問があります。あ、これからすぐ次の授業があるんです。昼休みでもいいですか？すみません。午後の授業のテキストを家に忘れてしまって、昼休みに取りに帰るんです。あ、明日でも大丈夫です。明日はちょっと時間がないので、夕方今日午後の授業の後で私の部屋に来られますか？はい。よろしくお願いします。女の留学生はいつ先生の部屋に行きますか？ Jadi, jawaban yang paling tepat adalah nomor 2, Kyono Yugata. Kenapa tidak nomor 1? Karena pada nomor 1, Kyono Hiroyasumi, itu tidak bisa, karena si siswi akan pulang untuk mengambil teks yang tertinggal. Kenapa tidak nomor 3 dan 4? Nomor 3 dan 4 itu dilakukan keesokan hari Ashita, dan di esok hari sensei tidak bisa karena tidak ada waktu sama sekali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, Kyono Yugata. 2番、大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生は研究会でどんな服を着ますか？山本さん、明日の研究会では受付の係をお願いします。はい。係をするのが初めてなんですが、服はスーツがいいですか？ネクタイは持っていないんですが、しなくても大丈夫でしょうか？ネクタイは必要ないです。寒いから上着はいるけど、荷物を運ぶのも手伝ってもらうから、ジャケットじゃなくて動きやすいカーディガンがいいですよ。わかりました。そうします。男の学生は研究会でどんな服を着ますか？ Di sini jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Kenapa tidak nomor 1 dan 2? Pada nomor 1 dan 2 itu mengenakan jas. Pada audionya kita diperintahkan untuk memakai yang mudah dikenakan untuk bergerak. Jadi bukan jas pilihannya. Dan kenapa juga tidak nomor 3? Karena di nomor 3 ada dasi necktie. Dan untuk necktie sendiri tidak diperlukan untuk dikenakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. 4番、学校で先生が話しています。学生は何で書きますか？皆さん、漢字の宿題は持ってきましたか？いつもは私が見ていますが、今日はみんなでチェックしましょう。隣の人の漢字を見てあげてください。正しく書けていますか？間違っているところがあったら直しましょう。黒の鉛筆やペンではわかりにくいですから、必ず赤のペンを使ってください。持っていない人はここにありますから使ってください。後で私が青のペンを使ってチェックします。じゃあ、自分の宿題を隣の人に渡してください。学生は何で書きますか？ Kali ini jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, Aka no pen.
Kenapa tidak 1 atau 2? Di 1 dan 2, jawabannya adalah Kurono Enpitsu dan Kurono Pen. Kenapa tidak kedua itu? Karena Kurono Enpitsu dan Kurono Pen akan sulit dikenali atau dipahami. Dan kenapa juga tidak nomor 4, Aono Pen? Aono Pen itu akan digunakan untuk sensei untuk mengoreksi. Jadi tidak digunakan. Dan jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, Akano Pen. 6番、うちでお母さんと子供が話しています。子供はお客さんのところにどれを持っていきますか？一郎、今お客さんが来ているんだけど、そこにあるケーキをお客さんに出してくれる？うん、いいよ。どれを持っていく？この大きくて丸いの？あ、丸いのじゃなくて、その四角のを出して。小さい方だよ。それは美味しいから、お客さんに出しましょう。うん、わかった。後で、この大きくて丸いのを食べてもいい？いいよ。子供はお客さんのところにどれを持っていきますか？ Jawaban yang paling benar adalah nomor 1. Kenapa tidak nomor 2, 3, atau 4? Pada nomor 2, sama kue berbentuk kotak, tetapi di sini lebih besar. Dan yang diperintahkan untuk dibawa adalah kotak yang berukuran kecil. Kenapa tidak 3 dan 4? 3 dan 4 itu berbentuk bulat, jadi salah. Dan jawaban yang paling benar adalah 1. 3番、大学で女の学生と男の留学生が話しています。男の留学生は大学を卒業した後、はじめに何をしたいと言っていますか？ワンさんは大学を卒業したらどうするんですか？国に帰るんですか？ああ、大学を卒業したら日本の大学院へ行って貿易について勉強するつもりです。将来、国に帰って貿易の会社を作りたいので、たくさん勉強しておきたいんです。ああ、そうですか。大学院を出た後は、日本の貿易会社で働いて、いろいろな経験をしてから国へ帰ろうと思っています。そうですか。楽しみですね。男の留学生は大学を卒業した後、はじめに何をしたいと言っていますか？ Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini adalah yang pertama, yaitu Nihon no Daigakuin de Benkyou Suru. Kenapa bisa begitu? Karena hal yang pertama ingin Wang Sang lakukan adalah dia ingin masuk ke Daigakuin di Jepang untuk belajar perdagangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. 5番、バスの中で男の人と女の人が話しています。男の人はどのバス停で降りますか？すみません。今止まったのはどこですか？美術館前のバス停です。あ、そうですか。市民病院へ行きたいんですが、
市民病院というバス停はないんですよ。そうですか。ええ。桜小学校前のバス停が近いですね。次止まるのが朝日屋デパートなんですが、その次です。ここから2つ目のバス停です。朝日屋デパートの次ですね。ありがとうございます。男の人はどのバス停で降りますか？ Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah yang ketiga, yaitu Sakura Shogaku Mae. Jadi ceritanya si Otoko no Hito itu ingin mencari halte bis ke arah Shiminbyoin. Tapi perempuan tersebut bilang tidak ada halte bis untuk ke Shiminbyoin. Jadi perempuan tersebut mencari solusi ke halte terdekatnya, yaitu Sakura Shogaku Mae. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ketiga. 6番、ラジオでアナウンサーが話しています。明日の天気はどうなると言っていますか？明日です。天気予報です。今日は雨が降って昨日より寒い一日でしたが、雨は今晩には止むでしょう。明日金曜日は一日中青い空が見られるでしょう。晴れの天気はあさって土曜日の午前中までで、午後からは雨が降るでしょう。雨は日曜日の午前まで続きますが、午後は晴れるでしょう。明日の天気はどうなると言っていますか？ Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 ini adalah yang kedua, yaitu Ichini Chiju Hare. Kenapa bisa begitu? Karena dari pembawa berita tersebut bilang bahwa Ashita wa Ichini Chiju aoi sora ga mirareru desho. Dengan kata lain, langit tampak biru di esok hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang kedua, yaitu Ichini Chiju Hare, yaitu besok cerah seharian. 2番、用事があるので先に帰ります。友達に何と言いますか？ 1、今、帰ったところです。 2、もう行くんですか？ 3、そろそろ出ないといけないんです。 Oke, jadi jawaban soal nomor 2 ini yang lebih tepat adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena pada konteks pertanyaannya jika diartikan mengucapkan apa kepada teman saat ingin pulang duluan, dan nomor 3 itu lebih tepat, yang artinya sudah waktunya harus pulang gitu. Kenapa tidak nomor 1 dan 2? Karena nomor 1 dan 2 itu tidak sesuai konteks. Jika diartikan nomor 1 itu artinya baru saja pulang, dan jikalau nomor 2 jika diartikan itu mau pulang kah gitu. Jadi yang lebih tepat 3. 3番、席に座りたいです。何と言いますか？ 1、そちらの席に座ってください。 2、そちらの席はいかがですか？ 3、そちらの席は空いていますか？ Untuk nomor 3, jawaban yang lebih tepat adalah pilihan nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena di sini pada konteks pertanyaannya mengucapkan apa saat ingin duduk di kursi tersebut, dan nomor 3 itu jawabannya lebih tepat, yang artinya apakah kursi itu kosong
gitu. Kenapa tidak nomor 1 dan 2? Nomor 1 jika diartikan itu lebih ke menyuruh untuk duduk di kursi tersebut. Jadi artinya tolong duduk di kursi itu. Dan nomor 2 jika diartikan itu menawarkan kursi. Jadi artinya bagaimana dengan kursi ini? Jadi jawaban yang lebih tepat adalah nomor 3. 4番友達が暗い教室で本を読んでいます。何と言いますか？ 1、電気消してもいい？ 2、電気つけようか？ 3、電気つけたままだよ。 Oke. Jawaban nomor 4 yang tepat adalah pilihan nomor 2. Jadi di sini jika kita lihat gambarnya, konteksnya itu dia saat masuk ke ruangannya gelap dan melihat temannya sedang baca buku di ruangan gelap. Jadi ucapan yang lebih tepat adalah nomor 2 yang artinya lampu mau dinyalakan, itu yang lebih tepat. Nah, kenapa nomor 1 dan 3 itu salah? Karena dari jawabannya pun kurang tepat. Yang nomor 1 itu artinya lampu dimatikan nggak apa-apa, jadi kurang tepat. Dan yang pilihan nomor 3, lampu dibiarkan nyala saja ya gitu, dan itu kurang tepat karena lampunya pada gambar itu sedang mati dan ruangan gelap. 1番昼ご飯、食堂で一緒にどうですか？ 1、どういたしまして。 2、美味しいです。 3、ええ、行きましょう。 Jawaban yang tepat adalah 3. Ikimasho, yang artinya ya, ayo pergi. Kalimat pada soal adalah ajakan untuk makan siang bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah menerima ajakan tersebut. Karena jawaban yang lain seperti jawaban 1 do itashimaste yang digunakan ketika seseorang berterima kasih, jadi tidak cocok untuk ajakan. Lalu jawaban 2 yaitu oishi desu yang juga tidak nyambung karena belum makan dan bukan untuk menjawab ajakan. 3番日本に来たのは初めてですか？ 1、もう一度来たいです。 2、日本語を勉強するためです。 3、いいえ、2回目です。 Jawaban yang tepat adalah 3. Iye nikai medes, yang artinya bukan ini yang kedua kalinya. Mengapa? Karena pertanyaan ini menanyakan apakah ini pertama kali datang ke Jepang. Jika bukan pertama kali, maka jawabannya adalah tidak. Ini kedua kalinya, yaitu pilihan nomor 3. Mengapa bukan jawaban lain? Jawaban yang lain seperti 1, yaitu mo ichido kitai desu, tidak menjawab apakah ini pertama kali atau bukan. Lalu jawaban nomor 2, yaitu nihongo benkyou suru tame desu, yang menjawab alasan datang ke Jepang, bukan menjawab apakah ini yang pertama kali. 5番大学を卒業して何年ですか？ 1、 4年間行きました。 2、はい、卒業しました。 3、ちょうど10年です。 Jawaban yang tepat adalah 3. Chodo junen desu, yang artinya pas 10 tahun. Mengapa? Karena pertanyaannya menanyakan lama waktu sejak lulus. Jadi jawabannya harus berupa jumlah tahun dan pilihan 3 memberikan informasi tersebut. Jawaban yang lain seperti 1, yonen kan ikimashita, yang menjelaskan lamanya masa kuliah, bukan berapa tahun sejak lulus. Lalu jawaban yang lain seperti hai sotsugyo shimashita, yang hanya menjawab sudah lulus atau belum.
ia tidak menjawab berapa tahun. 6番、私が風邪で休んでいる間、日本語の授業で宿題が出た？ 1、それはできないよ。 2、何もなかったよ。 3、僕は授業に出たよ。 Jawaban yang paling tepat adalah nomor 2. Nani mo nakata yo, atau artinya tidak ada apa-apa, atau maksudnya tidak ada PR. Mengapa? Karena pertanyaan ini menanyakan apakah ada PR atau tidak. Maka jawaban yang tepat adalah tidak ada PR, yaitu pilihan nomor 2. Karena pilihan nomor 1, yaitu sore wa dekinayo, tidak menjawab pertanyaan apakah ada PR, tidak relevan. Lalu jawaban yang nomor 3, boku wa jugyo ni detayo, ini hanya mengatakan bahwa dia hadir tapi tidak menjawab ada PR atau tidak. 1番、ご家族はお元気ですか？ 1、 4人です。 2、 うちにいます。 3、 おかげさまで。 Jawaban yang benar adalah nomor 3. Karena dalam pertanyaan tersebut menanyakan gimana kabar keluargamu. Nah, yang paling cocok adalah nomor 3. 2番、明日、なんで行こうか。 1、駅前はどう？ 2、 2時はどう？ 3、バスはどう？ Ya, nomor 2 jawaban yang paling benar adalah nomor 3. Karena dalam pertanyaan tersebut menanyakan besok bakal menggunakan apa untuk pergi. Nah, jawaban nomor 3 yaitu menggunakan bus. 3番、橋本さん、教科書の20ページのところをちょっと教えてくれない？ 1、今忙しいから、後でもいい？ 2、もう教えてくれたんだ。 3、よくわかったね。 Ya, jawaban yang paling cocok adalah nomor 1. Karena dalam konteks pertanyaan tersebut si orang ini menanyakan apakah dia bisa diajari buku paket halaman nomor 20. Nah, jawabannya adalah nomor 1 karena nomor 1 itu mengatakan bahwa dia sedang sibuk. 4番、子供の時、何になりたかったですか？ 1、学校の先生です。 2、 10年前です。 3、医者になりました。 Jawaban yang tepat adalah nomor 1 karena di pertanyaan tersebut menanyakan jika semasa kecil tuh dia ingin menjadi apa. Nah, jawaban nomor 1 itu dia ingin menjadi guru sekolah.